سبيل الدموع سبيل مريح، تنهدى يا صاحي كي تستريح. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تسألون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Para umat yang dimuliakan Allah, pagi ini kita membahas satu tema, yaitu mempersiapkan generasi robbani yang sering disebut dengan generasi ahli tauhid, generasi robbani atau generasi ahli tauhid. Karena ibu-ibu adalah madrasah bagi anak-anaknya. Oleh karena itu, ini sangat urgent, sangat penting sekali bagi ibu-ibu untuk melahirkan generasi robbani atau generasi ahli tauhid. Kalau kita buka dalam kitab Sirah Nabawiyah, saat Rasulullah menjelang wafat, Rasulullah SAW memberikan amanah kepada seorang sahabat, seorang pemuda yang umurnya 18 tahun. Jadi kalau di Indonesia itu tingkat SMA. Rasulullah SAW memberikan amanah kepada seorang pemuda yang umurnya 18 tahun. Beliau adalah Usama bin Zaid bin Harithah. Apa amanah yang diberikan oleh Rasulullah? Aku jadikan kamu sebagai panglima perang untuk menghadapi dua negara superpower, yaitu Persia dan Roma. Jadi pada masa Rasulullah SAW itu ada dua negara superpower, Persia dan Roma. Yang menjadi pertanyaan kita, kenapa Rasulullah SAW justru memberi amanah untuk menjadi panglima perang itu seorang pemuda yang umurnya 18 tahun? Kenapa Rasulullah tidak mengangkat para veteran-veteran
yang itu lebih ahli, ya, lebih senior, bahkan lebih matang, ya. Karena pengalaman di perang Badar. Ini yang menjadi pertanyaan kita. Akan tapi semua sahabat Rasulullah, begitu Rasulullah memberikan amanah ini, semua sahabat sami'na wa ata'na, kami dengar dan kami taat. Jadi apapun kalau bahasa Jawa itu nggak ada yang grudel, nggak ada yang, semua sami'na wa ata'na. Walaupun dari kacamata manusia itu jadi pertanyaan besar. Kenapa Rasulullah justru mengangkat seorang pemuda ngadepi dua negara superpower, Persia dan Romawi? Kenapa Rasulullah tidak mengangkat yang lebih gagah, ya kan? Yang lebih profesional? Masya Allah. Semua sahabat taat kepada apa yang diperintahkan oleh Allah dalam surah Al-Ahzab ayat 71. Surah Al-Ahzab ayat 71. Allah berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azim." Barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya, faqad faza fawzan 'azim, maka sesungguhnya dia telah mendapatkan kemenangan yang besar. Ayat ini yang menjadikan semua sahabat ketika Rasulullah memberikan amanah pada seorang pemuda yang masih berumur 18 tahun untuk jadi panglima perang menghadapi negara superpower Persia dan Romawi. Inilah yang akhirnya semua sahabat Rasulullah bersikap sami'na wa ata'na. Kenapa? Barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya, kata Allah, sesungguhnya dia telah mendapatkan kemenangan yang besar. Kalau mufassir menafsirkan kemenangan yang besar di sini maknanya di dunia dimuliakan oleh Allah, di akhirat jannah, surga Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya begitu Rasulullah wafat Yaumul Isnin, hari Senin 12 Rabiul Awal, sampai-sampai jenazah Rasulullah tertunda pemakaman. Padahal ibu-ibu dalam hidup dan kehidupan Rasulullah dengan para sahabatnya, Rasulullah itu seringkali mengingatkan ada 3 hal yang harus kamu segerakan. Yang pertama, membayar hutang. Yang kedua, menikahkan gadis. Kalau sudah ada yang ngelamar, segera, nggak usah ditunda-tunda. Yang ketiga, menyegerakan memakamkan jenazah, segera. Yang menjadi pertanyaan kita, kenapa jenazah Rasulullah tertunda pemakamannya? Ternyata ibu-ibu, semua sahabat lebih mengutamakan memilih pemimpin, sehingga akhirnya begitu Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu diangkat sebagai khalifah menggantikan Rasulullah SAW untuk melanjutkan estafet perjuangan, baru jenazah Rasulullah dimakamkan. Berarti kepemimpinan di dalam Islam itu sangat penting. Kepemimpinan di dalam Islam itu sangat penting.
Ibu-ibu yang dimuliakan Allah. Akhirnya Khalifah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu melaksanakan amanah Rasulullah. Kan Rasulullah sebelum meninggal ngasih amanah, tolong jadikan Usama bin Zaid bin Harithah jadi panglima perang. Dan begitu Khalifah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu diangkat sebagai khalifah, Khalifah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu langsung melaksanakan perintah Rasulullah. Usama bin Zaid bin Harithah diangkat menjadi panglima perang untuk menghadapi dua negara superpower pada saat itu, Persia dan Roma. Apa yang terjadi, Ibu? Masalah. Itulah makanya kalau sudah taat dulu, sudah nggak usah apa anda ada, sudah taatnya itu tanpa reserve, nggak ada syarat, langsung sami'na wa ata'na. Benar. Apa yang sudah, kalau kita taat pada Allah dan Rasulnya sudah pasti menang. Benar. Ternyata benar. Allah Subhanahu wa taala memberikan kemenangan pada masa Khalifah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, berhasil menaklukkan Persia. Persia yang sekarang ini mana? Iran. Kemudian dilanjutkan Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu tetap melaksanakan amanah dari Rasulullah. Tetap Usama bin Zaid bin Harithah diangkat menjadi panglima perang. Alhamdulillah berhasil ditaklukkanlah Romawi. Sehingga pada masa Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, Persia dan Romawi sudah berhasil ditaklukkan. Nah ini kalau kita lihat dari sisi sirah. Nah ibu-ibu yang dimuliakan Allah, kira-kira problemnya sama tidak dengan kita sekarang? Kalau Rasulullah ngadepi Persia dan Romawi, kita sama enggak? Problemnya sama. Sekarang Indonesia menghadapi dua negara superpower, Cina dan Amerika. Ini yang sekarang sedang mencengkeram Indonesia. Bahkan sampai ibu-ibu Panglima TNI yang dulu Pak Jenderal Gatot Nurmantio sampai memberikan statement, Indonesia bagian timur itu wilayah Amerika, Indonesia bagian barat itu wilayah Cina. Sampai seperti itu. Sampai akhirnya Pak Jenderal Gatot Nurmantio waktu jadi Panglima TNI, beliau nyamar jadi turis. Di mana? Di Darwin, Australia. Jadi ternyata ibu-ibu, di Darwin itu remote-nya, remote kontrol 15 pangkalan militer yang mengelilingi Indonesia. Itu remote-nya di Darwin, Australia. Gitu. Nah, kan sementara kita kan tenak-tenak saja, ya nggak paham. Karena itu memang pekerjaannya Angkatan Darat, ya kan, pekerjaannya Panglima. Nah, ibu kan nggak paham, terus pokoknya hidup gitu aja. Jadi ternyata 15 pangkalan militer Amerika itu mengelilingi Indonesia.
Jadi moncongnya itu sudah mengarah ke Indonesia. Repotnya di mana? Dari Australia. Sementara Indonesia bagian barat, di sana ada markas militer Cina, di mana Kepulauan Natuna. Jadi sampai akhirnya Panglima TNI waktu itu Pak Gatot, Jenderal Gatot Mantio itu, jadi Indonesia itu seperti gadis desa. Gadis desa yang jadi rebutan. Itulah Indonesia. Kenapa Indonesia itu diumpamakan seperti gadis desa yang jadi rebutan? Karena sumber daya alamnya Masya Allah, luar biasa. Sumber daya alamnya Masya Allah. Ya. Saya diundang LNJ Bontang pas akhir Ramadan sampai sholat Idul Fitri, khutbah Idul Fitri. Qadarullah, saya bertemu dengan Presiden Direktur LNJ Bontang. Saya tanya, Pak, saya dapat bocoran dari Pak Abraham Samad, mantan Ketua KPK. Jadi dari Bontang saja itu utang Indonesia insya Allah selesai dibayar, cukup dari LNJ Bontang. Selesai utang Indonesia, selesai dibayar dari LNJ Bontang saja. Setiap kepala keluarga di seluruh Indonesia, setiap kepala keluarga duduk manis tanpa kerja, duduk manis di rumah, itu dapat kiriman tiap bulan 20 juta rupiah. Itu baru Bontang. Padahal Indonesia kan tidak hanya punya Bontang saja. Indonesia punya nikel, Morowali, emas, ya kan? Freeport. Ada lagi tambang emas yang lebih besar lagi, Halmahera, Newmont, Sulawesi, Sumatera, semua, Papua. Gak usah jauh-jauh, di Jawa Timur ada Bojonegoro, Blok Cepu, minyak. Loh, terus di mana itu duitnya? Sama akhirnya Pak Purbaya, Menteri Keuangan yang baru, tanya, ya, bahkan Gubernur Bank Indonesia saja tanya juga. Ekspor tambang Indonesia itu surplus, dasar, tapi duitnya tidak ada. Terus untuk bangun negara ini siap lewat apa? Pajak. Itu. Ya ibu-ibu ini yang urunan pajak tiap. Nah, ternyata ibu-ibu yang mengendalikan sumber daya alam se-Indonesia itu tadi, yang itu tadi, ya kan? Itu ternyata sering disebut dengan oligarki. Jadi ternyata oligarki itu tidak hanya di Indonesia. Kalau oligarki di Indonesia itu kan 9 naga. Ternyata seluruh sumber daya alam Indonesia, termasuk Bojonegoro tadi, itu yang ngatur itu
oligarki internasional. Pusatnya di mana? City of London. City of London. Ini tidak ada hubungan dengan kerajaan Inggris, tidak ada. Jadi dia punya markas sendiri di London. Mereka inilah yang disebut dengan elit global yang mengendalikan seluruh dunia. Perbankan seluruh dunia dikuasai dia. Sumber daya alam seluruh dunia dikuasai dia. Organisasi seluruh dunia dikuasai dia. Ini markasnya di City of London. Bahkan kekacauan global seluruh dunia dikendalikan dari City of London. Genosida, pemusnahan massal kaum muslimin di Gaza, di Sudan, peperangan yang terjadi sampai hari ini, itu semua dikendalikan di City of London. Itu contoh, ya. Contoh minyak. Tadi kan saya ngomong baru LNG, ya kan? Contoh minyak. Dan Indonesia itu ekspor minyak luar biasa, tapi duitnya kemana? Tidak ada. Sehingga bertahun-tahun sampai kemarin Presiden Prabowo bongkar. Ternyata negara dirugikan oleh mafia yang semuanya dikendalikan dari City of London. Berapa kerugian negara? Sampai terakhir baru Pak Prabowo yang membongkar. Berapa kerugian? Minyak saja belum emas, belum nikel, belum LNG, belum 1.000 triliun. 1.000 triliun. Itu kerugian negara. Baru minyak. Siapa Bu yang sekarang langsung pemerintah Pak Prabowo langsung minta pada Interpol untuk menangkap Rijal Khalid ini. Nah kalau umpama 1.000 triliun itu ditata di Masjid As-Salafi, yang pakai uang 100 ribuan yang masih dibungkus plastik itu, yang masih baru keluaran BI, ya kan? Ditumpuk, ditata rapi. Ini nggak cukup Bu. Sumber sari ini tidak cukup. Itu baru minyak 1.000 triliun. Belum nikel, belum emas. Bahkan Presiden Prabowo mengumumkan gara-gara bandara ilegal di Maluku Utara, belum Morowali, Maluku Utara, itu emas Indonesia yang lari ke luar negeri itu 3,7 juta ton. Bu, kira-kira kalau Ibu punya emas 3,7 juta, 3,7 juta ton, Ibu kira-kira tenggelam nggak? 3,7 juta ton emas Indonesia lari. Jadi Indonesia ini Masya Allah sumber daya alamnya luar biasa. Sehingga akhirnya kemarin ibu-ibu ini omong-omong prolog belum materi ya. Ini prolog. Akhirnya Presiden Prabowo memanggil tokoh oposisi, Pak Said Didu, Pak Abraham Samad, Profesor Siti Zahra, Pak Susno Duaji, dipanggil di kediaman Presiden Prabowo di Jalan Kertanegara 5 jam.
Masya Allah, akhirnya oposisi dengan pemerintah ternyata punya visi misi yang sama, clear. Presiden Prabowo memberikan izin kepada Pak Said Didu untuk melakukan perlawanan terhadap gerakan melakukan perlawanan terhadap oligarki, yaitu 9 naga yang pusatnya di PIK 2. Jadi PIK 2 itu negara di dalam negara. Bahkan sampai bendera merah putih tidak boleh berkibar di PIK 2. Tidak boleh. Gitu. Nah, sementara Presiden Prabowo fokus untuk menghadapi oligarki tingkat internasional yang pusatnya di City of London. Jadi ibu, ya Allah, ternyata seperti ini. Jadi akhirnya ibu-ibu kan tadi 20 juta ibu ya per bulan langsung ditransfer ke rekening masing-masing kepala keluarga. Duduk manis itu cukup dari kontan LNC. Jadi ibu-ibu yang dimuliakan Allah, nah ternyata Masya Allah, Indonesia ini luar biasa kekayaan sumber daya alam. Nah sekarang ibu-ibu yang dimuliakan Allah, elit global itu punya proksi itu boneka, itu ditaruh di Indonesia. Sebelah kanannya Amerika, kapitalisme Amerika, sebelah kirinya komunis Cina. Nah, ibu, kira-kira apa yang dilakukan oleh dua negara? Ya Allah, dua negara ini sekarang fokus untuk melakukan kerusakan terhadap anak-anak bangsa. Targetnya generasi Gen Z. Bukan ibu-ibu yang jadi target, bukan bapak-bapak yang jadi target, tapi anak-anak kita, cucu-cucu kita. Kenapa? Karena mereka paham, dua negara ini paham. Anak-anak dan cucu-cucu kita itu nanti akan menjadi pemimpin Indonesia ke depan. Sehingga akhirnya ibu-ibu, Amerika tiap hari merusak generasi kita, anak-anak kita, cucu-cucu kita lewat setan gempeng. Apa? Tiap hari Amerika itu masukkan ke HP kita situs pornografi itu 888. Itu ditonton oleh anak-anak kita tanpa sensor. Bahkan ibu-ibu kalau baca Al-Quran dengan HP, itu di bawahnya itu ada running tag yang berjalan. Nah kalau ibu tombol, muncul pornografi. Sampai seperti itu untuk merusak anak-anak dan cucu-cucu kita. Sementara Cina, menurut Badan Intelijen Negara, dropping untuk merusak anak-anak kita, cucu-cucu kita di Indonesia ini. Dropping 600 ton narkoba. Sehingga sekarang di Indonesia, Bu, anak-anak TK itu dijejali narkoba jenis permen. Anak-anak SD, anak-anak SMP, SMA itu dijejali narkoba jenis perangko yang ditaruh di lidahnya.
sehingga muncul halusinasi. Banyak korban berjatuhan, kakak membunuh adiknya karena halusinasi. Ini sudah terjadi di seluruh Indonesia. Bahkan kepala BNN, Kepala Badan Narkotika Nasional, membongkar 30 ton narkoba dari Cina. Kira-kira dapat kenaikan pangkat enggak? Biasanya kalau di negara-negara lain itu kalau bongkar kejahatan pangkatnya naik, dapat hadiah dari negara, ya kan? Di Indonesia enggak. Begitu kepala BNN, Badan Nasional Narkotika, membongkar 30 ton penyelundupan narkoba dari Cina, langsung dipecat. Itulah SOP. Berarti ibu-ibu, dua negara ini sekarang sedang fokus merusak generasi Indonesia. Nah, saat Indonesia dihadapkan dengan bencana Sumatera dan saat kas negara kosong, ibu kemarin mendapatkan berita di media internasional, bahkan sudah masuk di medsos kita, elit global ngutus seseorang namanya Kepler datang ke Indonesia. Datangnya itu tidak bawa senjata, tapi ben amplopi dan fulus, dolar, bukan rupiah, dolar. Dan terang-terangan. Untuk apa? Untuk intervensi kurikulum. Intervensi pendidikan. Nah, waktu itu begitu saya dapat berita seperti itu, saya bersyukur, alhamdulillah Presiden Prabowo ngangkat mantan Sekjen PP Muhammadiyah Profesor Abdul Mukti untuk menjadi Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah. Insya Allah beliau istilahnya siaplah menghadapi tantangan eksternal itu. Enggak tahunya elit global, utusan elit global yang akan merusak generasi Indonesia masuknya bukan di Kementerian Pendidikan, dia masuknya Kementerian Agama. Di mana kemarin Menteri Agama kita vulgar memberi contoh Natal bersama di Vatikan Roma. Padahal Majelis Ulama mengeluarkan fatwa haram hukumnya, ya kan? Tapi Menteri Agama kita Profesor Dr. Nazaruddin Umar vulgar Natal bersama di Vatikan. Dia cium tangannya Paus, dahinya dicium. Habis itu dia nyalakan api ala Majusi dengan vulgar, ditonton oleh media internasional seluruh dunia. Nah, akhirnya ibu-ibu yang dimuliakan Allah, akhirnya utusan Yahudi ini masuk ke Kementerian Agama. Start Januari 2026. Lewat apa? Proyek moderasi beragama. Artinya apa? Anak-anak dan cucu-cucu kita mau dimurtadkan, dijauhkan dari agama. Namanya enak didengar, Bu, kurikulum cinta. Coba, enak didengar, kurikulum cinta. Dan tahunya di balik kurikulum cinta racun.
yang dimasukkan ke dalam anak-anak dan cucu-cucu kita di bangku SMP, SMA. Apa? Racun pluralisme agama. Satu keyakinan yang menganggap semua agama sama. Jadi pekerjaan ibu-ibu tambah berat. Selamatkan anak-anak kita, selamatkan cucu-cucu kita. Ya. Karena benteng kita ini tinggal 3: masjid, rumah tangga, pendidikan, lembaga pendidikan. Benteng tinggal 3. Ya. Makanya 3 ini harus sinergi, ngadepi tantangan eksternal. Contoh ini sebagai muhasabah kita, ibu-ibu yang dimuliakan Allah. Selama 10 tahun kemarin, yang diangkat jadi Menteri Pendidikan itu perusahaan Gojek. Ya. Jadi pemilik perusahaan Gojek disuruh ngurus pendidikan. Kira-kira berhasil nggak? Rusak, Bu. Rasulullah sudah mengingatkan, kalau sudah sesuatu itu tidak diberikan kepada yang ahlinya, fantatirisa, kerusakan, rusak. Sehingga dalam 10 tahun kemarin, dunia pendidikan kita menghasilkan output yang bermasalah. 10 tahun kemarin, mulai 2014 sampai Oktober 2024, yang waktu itu dikendalikan oleh Pak Mulyono. Pak Mulyono. Jadi muncul output yang bermasalah. Contoh, muncul pelajar yang suka tawuran. Ini masih jadi problem di kota-kota besar. Terlibat free sex, seks bebas. Ini. Sehingga akhirnya apalagi 888 situs pornografi itu benar-benar merata di seluruh Indonesia. Sehingga implikasinya apa, dampaknya apa? Sekarang di Indonesia, anak SD memperkosa anak TK, anak SMP melahirkan di sekolahan, anak SMA melahirkan di sekolahan, mahasiswi di bendungan. Jadi berita viral. Buang janin, dimasukkan kresek hitam, dilempar di tong sampah. Jadi viral. Bahkan di Jogja dari 16 perguruan tinggi negeri dan swasta, 1.600 mahasiswi dikasih kuesioner. Langsung akhirnya di total 79,sekian% mengaku sudah tidak perawan lagi. Dan itu banyak dilakukan di kos-kosan yang tidak ada tuan rumahnya. Ini dampak pornografi. Itu Jogja, malah lebih dahsyat lagi. Itu. Astagfirullah. Ini tantangan ibu-ibu semakin berat. Lewat setan gepeng ini luar biasa. Contoh ibu-ibu, guru ngasih tugas pada anak-anak kita, cucu-cucu kita yang masih di bangku SD. Ya, di bangku SD. Nah, besok buat tulisan
serangga. Nah ini nyampe rumah, ya kan, langsung buka wifi, dibukalah Mbak Google, ditulis, diketik serangga. Nah kira-kira yang muncul itu serangga atau ada yang lain? Ada yang lain. Dan yang lain itu banyak pornografi. Sementara anak-anak cucu-cucu kita rasa ingin tahunya itu besar. Gitu. Dan ibu-ibu gak mungkin, Bu, kalau anak cucu gitu ya, terus ibu pakai kekerasan, pakai kayu, ayo, sing ditonton apa, ya kan? Ibu pegang kayu gitu, yang ditonton apa? Gitu. Nah, ibu-ibu, model-model seperti ini nggak pas. Kenapa? Kalau ibu lakukan pakai kekerasan tadi, itu nanti akan lahir dari sisi psikologis, lahir anak atau cucu yang pendendam. Itu implikasinya. Oleh karena itu jangan pakai kekerasan, Bu. Jangan pakai kekerasan. Dekati dengan empati, persuasif. Nah, jangan. Kenapa? Ini akan merusak otak. Jadi pornografi itu lebih keras, artinya lebih merusak otak daripada narkoba. Itu ibu-ibu. Ini anak-anak kita, cucu-cucu kita hidup di zaman digital. Ya kan? Anak-anak cucu-cucu kita sekarang pegangannya HP. Bangun tidur HP. Mau makan saja HP. Ya. Bahkan di jalan naik sepeda motor masih sempat-sempatnya buka. Ini kan membahayakan pengendara yang lain. Ini anak zaman sekarang. Ini zamannya jadi zaman digital. Nah, jadi ibu-ibu otomatis tidak lewat pendekatan kekerasan, tapi empati. Dekati dengan kehalusan, persuasi. Bahkan sekarang ibu-ibu pecandu narkoba, ya Allah, sudah sampai tingkat SD sekarang di Indonesia. Bahkan yang mati gara-gara narkoba tiap hari 50 orang. Tiap hari di Indonesia. Bahkan Ikatan Dokter Indonesia IDI mengeluarkan hasil risetnya. Aborsi, pengguguran kandungan sekarang di Indonesia tiap tahun hampir 3 juta, Bu. Itu yang istilahnya yang formal. Kemudian yang pakai dukun bayi, dukun apa namanya? Iya, dukun bayi. Itu kan tidak terdetek. Ini yang formal, yang di rumah sakit. Itu angka aborsi, pengguguran kandungan itu per tahun di seluruh Indonesia 3 juta. Bahkan sekarang di kota-kota besar termasuk Jawa Timur, ibu-ibu, angka permohonan pernikahan dini. Jadi pernikahan dini. Kenapa penyebabnya? Karena hamil duluan. Itu sudah, ya Allah, meningkat drastis. Ini dampak daripada pornografi. Sehingga sekarang di KUA di kota-kota besar, termasuk Jawa Timur ini, ya Allah, angka permohonan pernikahan dini lebih banyak. Kenapa? Hamil duluan. Padahal itu, Bu, itu nanti yang dosa
Ya KUA-nya, ya kan? Padahal kalau menurut syariat Islam tidak boleh. Itu dinikahkan itu setelah anaknya lahir. Tapi karena itu tadi menutup malu aibnya orang tua, akhirnya dinikahkan dulu. Padahal itu melanggar syariat. Inilah ibu-ibu kondisi zaman now. Bahkan krisis moral itu masya Allah luar biasa. Bahkan budaya korupsi dari pusat sampai desa. Jadi dari contoh dari sampel dunia pendidikan ini, saya lihat banyak masyarakat kita yang punya kesimpulan, oh ini kurikulumnya, gurunya, dosennya, kebijakan pemerintah. Nah, Bu, ternyata ini bukan penyebabnya, bukan kurikulum, bukan guru, dosen, bukan kebijakan pemerintah. Tapi problemnya ketika Mulyono menghapus 3.476 perda syariah seluruh Indonesia. Bahkan tahun 2016 bulan Juli, Mulyono minta kepada Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila mengumumkan agama musuh terbesar Pancasila, agama musuh negara. Benar? Ini yang menjadi penyebab, karena agama dipinggirkan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Bahkan sampai unit pekerja presiden mengumpulkan pemuda-pemuda seluruh Indonesia di Hotel Arya Duta Jakarta. Di Indonesia start 2016 boleh menerima ideologi ateis komunis, murtad pun boleh. Sampai seperti itu. Ini dampaknya luar biasa. Ibu-ibu yang dimuliakan Allah. Bahkan kalau kita lihat potret global penghancuran generasi muda Islam di Indonesia, ini penyebabnya karena teknologi informasi sudah mendominasi kehidupan masyarakat. Satu sisi bisa jadi berkah, satu sisi bisa jadi laknat, tergantung siapa yang mengendalikan. Kalau yang menggunakan teknologi ini orang mukmin, bisa digunakan untuk dakwah. Tapi kalau disalahgunakan, otomatis jadi laknat. Kemudian sistem kapitalis global telah mencekram dan menjadikan komersialisme dan konsumerisme sebagai etik sosial masyarakat kita. Ini yang terjadi di Indonesia. Implikasinya apa? Akhirnya generasi Indonesia diarahkan pada kehidupan sekuler, masa bodoh terhadap syariat, kehidupan hedonis, masa bodoh terhadap syariat. Nah, ini. Sehingga akhirnya arahnya ke westernize, ke barat-baratan, sampai rambut ya belum puas kalau belum dicat seperti orang barat. Wong Jawa kok kepingin jadi wong barat. Jadi sampai seperti itu. Akhirnya apa? Westernize, meniru gaya hidup barat, ke barat-baratan. Ibu-ibu ini sampai akhirnya sampai dalam pakaian saja, ya kan? Itu yang bawah semakin ke atas, yang atas semakin
Sampai seperti itu loh. Westernized ke barat-barat. Itulah yang terjadi, ibu-ibu. Nah sekarang ibu-ibu yang dimuliakan Allah, gerakan penghancuran generasi Indonesia itu benar-benar terstruktur, sistematis dan masif sekali. Ya. Itu tadi yang saya sampaikan tadi. Ini orangnya yang diutus oleh elit global datang ke Indonesia bawa dolar. Jadi secara terang-terangan vulgar dia katakan, kami akan mengubah seluruh pendidikan dan mata pelajarannya, kurikulum di negara-negara Muslim termasuk Indonesia. Jadi Indonesia bukan sebagai mitra, tapi objek. Nah, kalau nanti anak-anak kita, cucu-cucu kita berhasil dipola oleh mereka, otomatis pemimpin-pemimpin Indonesia ke depan bisa ditebak bagaimana kualitasnya. Jadi ibu-ibu yang dimuliakan Allah, Yahudi datang ke Indonesia bukan dengan senjata. Apalagi kemarin orang-orangnya Benyamin Netanyahu, ya, itu vulgar ngancam Indonesia. Ya. Orang-orang kami sudah masuk ke Indonesia. Lewat apa masuknya? Lewat pendidikan, lembaga-lembaga internasional, narasi kemanusiaan. Dan mereka akan masuk lewat wasal fikri, invasi pemikiran, bukan lewat perang senjata, lewat pemikiran, invasi pemikiran. Nah, ibu-ibu yang dimuliakan Allah, program mereka apa? Indonesia ke depan sudah bisa ditaklukkan tanpa senjata. Ini program. Lewat apa? Kurikulum cinta. Ini yang sekarang ini semarak untuk meracuni akidah anak-anak kita, cucu-cucu kita ke depan. Bahkan sekarang Yahudi sudah menggandeng perusahaan-perusahaan Amerika untuk memproduksi konten AI yang itu menyasar anak-anak kita, cucu-cucu kita. Bukan ibu yang jadi sasaran, bukan bapak-bapak yang jadi sasaran, anak-anak kita, cucu-cucu kita. Ini contoh Clock Tower X. Yang menjadi pertanyaan kita, kenapa kok Indonesia? Karena Indonesia konsisten membantu Palestina. Indonesia punya pengaruh di dunia Islam, dan Indonesia tidak pernah membuka hubungan diplomatik dengan Israel. Sehingga bagi Yahudi Indonesia itu bukan netral, tapi bagi Yahudi Indonesia itu ancaman. Nah, ibu-ibu yang dimuliakan Allah, jadi ini bukan soal pendidikan, tapi mereka ini akan kontrol narasinya, intervensi kurikulum, pembentukan cara berpikir generasi kita, anak-anak cucu kita ke depan. Start Januari 2026 sampai ke depan. Dibungkus dengan jargon melawan antisme atau Yahudi. Jadi kalau bahasa mudahnya, kalau tadi sulit dicerna, bahasa mudahnya itu anak-anak kita, cucu-cucu kita itu otaknya mau dirubah. Kalau bahasa warna, anak-anak kita, cucu-cucu kita itu kan putih, Hanif, ya kan? Ya kan? Itu mau dirubah oleh Yahudi, otak
anak-anak kita, cucu-cucu kita dirubah jadi pelangi. Itu loh Bu, gambarnya otak kan itu. Ini target mereka Bu. Ini 1000 kali lebih berbahaya dari perang militer. Apa kira-kira programnya ini? Moderasi beragama. Ibu pasti pernah dengar. Ini jutaan US dollar biayanya. Moderasi beragama. Ya kalau bahasa kasarnya, anak-anak kita, cucu-cucu kita itu mau dimurtadkan, mau dijauhkan dari agama. Ibu-ibu yang dimuliakan Allah. Nah sekarang programnya bagaimana? Ini programnya. Yang pertama, itu kalau kalau mereka punya program Building Moderate Muslim Network, jadi membangun jaringan moderat. Ya. Yang pertama, program. Jadi anak-anak kita, cucu-cucu kita, itu nanti akan dirubah karakternya. Apa? Seorang muslim tapi menolak syariat Islam. Seorang muslim tapi menolak syariat. Ini program yang pertama. Bahkan sekarang Bu, ada sekarang nih TK, ya kan? SD yang sudah masuk itu di Indonesia. Mulai dari TK mereka masuk, SD, SMP, SMA. Yang kedua, program mereka, kalau dia nanti menjadi pemimpin Indonesia ke depan, mereka sudah tidak lagi peduli terhadap syariat atau hukum Islam. Kalau nanti jadi pejabat, jadi mereka sudah mulai merubah karakter. Yang ketiga, anak-anak kita, cucu-cucu kita nanti dilatih untuk menolak hukum murtad yang sudah ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya. Yang keempat, anak-anak kita, cucu-cucu kita sudah tidak lagi, artinya menolak supremasi Islam atas agama lain. Contoh, Allah ingatkan dalam surah Al-Imran ayat 19. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Inna dina 'indallahi Islam. Agama yang sah, agama yang diridhoi di sisi Allah hanyalah Islam. Nah, itu anak-anak kita, cucu-cucu kita sudah dilatih semua agama sama. Jadi karakternya sudah dirubah. Yang terakhir, yang kelima, anak-anak kita, cucu-cucu kita ke depan sudah nanti akan diarahkan tolak hukum negara, apalagi hukum agama. Tolak hukum agama, tolak hukum negara. Contoh, hukum negara, Undang-Undang Perkawinan 1974. Itu isinya, pernikahan itu bisa berlangsung kalau seagama. Benar Bu? Ya. Pernikahan itu berlangsung kalau seagama, agamanya sama. Itu nanti Bu, anak-anak kita, cucu-cucu kita diarahkan untuk menolak undang-undang negara, apalagi undang-undang agama. Sekarang sudah dimunculkan namanya fikih lintas agama. Ini tantangan kita. Nah, ibu-ibu yang dimuliakan Allah, ternyata mereka ingin
nambah lagi senjatanya untuk merusak generasi kita, anak-anak cucu kita. Apa? Ini promotornya Gladstone. Ini Perdana Menteri Inggris ketika pidato di Parlemen Inggris ini dijadikan pijakan oleh negara-negara barat. Apa? Percuma kita memerangi umat Islam dan tidak akan mampu menguasainya selama di dalam dada anak-anak Muslim di Indonesia masih bertengger Al-Quran. Oleh karena itu tugas kita sekarang jauhkan generasi Indonesia dari Al-Quran. Lewat apa? Khamar, musik, materi, dan seks atau pornografi. Ini senjata. Sehingga akhirnya ibu-ibu Indonesia sekarang, data statistik tahun 2003, Indonesia sekarang ranking kedua tingkat dunia di bidang apa? Pornografi. Ranking pertama Rusia, ranking kedua Indonesia. Bahkan ibu-ibu yang dimuliakan Allah, Indonesia sekarang juga bisnis prostitusi yang melibatkan anak-anak di bawah umur 16 tahun. Indonesia ranking berapa? Ranking kedua setelah Thailand, kemudian Indonesia. Di mana Bu pusatnya? Surabaya. Bisnis prostitusi yang melibatkan anak di bawah 16 tahun untuk disuguhkan ke apa? Belang itu. Hidup belang. Om apa anunya ya om itu loh, om hidung belang itu terbesar di Surabaya, Jawa Timur. Ibu-ibu yang dimuliakan Allah, sampai akhirnya Menkominfo Pak Insinyur Tifatul Sembiring yang dulu sebelum Pak Rudiantara itu, kalau Indonesia blokir situs porno dari Amerika, itu Amerika sudah kolaps. Tapi Indonesia nggak bisa blokir, karena Indonesia negara ketiga, negara berkembang, harus patuh sami'na wa ata'na kepada Amerika. Tidak hanya pornografi, LGBT, sampai Menteri Agama Profesor Dr. Nazaruddin Umar, saya kira waktu beliau jadi imam Masjid Istiqlal itu mengundang mubalek top tingkat dunia, tapi ternyata yang diundang Paus Fransiskus 16, disuruh pidato di Masjid Istiqlal. Apa isi pidatonya? Wahai umat Islam Indonesia, dukunglah program LGBT, lesbi, gay, bisex, dan transgender. Coba, astagfirullah, Masjid Istiqlal dirusak, bahkan sampai kursi pausnya, setelah pausnya pulang, itu kursinya dicium-cium, nggak mau. Itu kursinya kan ditaruh di Masjid Istiqlal. Astagfirullah. Sehingga akhirnya sekarang ibu-ibu
LGBT sekarang, pelaku LGBT tidak hanya masyarakat sipil. Sekarang pelaku LGBT sudah sampai masuk wilayah TNI Polri, pangkatnya perwira. Ya Allah. Coba Bu, Ibu coba cek rata-rata kalau Allah sudah marah pada satu daerah, Bapak contoh Cianjur gempa, ya kan? Gempa dahsyat itu. Ternyata setelah diselidiki ada 3.000 pelaku LGBT. Astagfirullah, 3.000. Sampai akhirnya saya di beberapa masjid di Malang Raya ini, saya seringkali minta izin kepada takmirnya, Pak, saya minta izin, saya pakai bahasa kasar, bahasa yang tidak sopan. Soalnya kalau nggak dikasari itu wangel tuturannya. Akhirnya saya pakai bahasa kasar. Apa? Seanjing-anjingnya anjing jantan, pasti yang dicari anjing betina. Anjing. Nah ini manusia. Dan sekarang di Indonesia sekarang selara. Manusia dia punya akal, punya nurani. Terong kok yang dicari terong. Ini berarti lebih anjing daripada anjing. Ini, saya di masjid-masjid itu saya mesti izin pada takmir. Ini terjadi di Indonesia. Sudah sampai wilayah TNI Polri dan pangkatnya perwira. Sehingga akhirnya Allah turunkan azab di Indonesia. Apa? Penyakit sarkoma. Jadi melebihi AIDS. Jadi di badannya ini muncul jamur. Itu akan grogoti dagingnya sampai tinggal tulang. Ini sudah terjadi di Indonesia. Bahkan sekarang pelaku LGBT itu sekarang wajib pakai pampers. Kenapa? Jebol duburnya. Astagfirullah. Miris Bu kita Bu di Indonesia. Ini zamannya Nabi Lut. Ini kita ini hidup di masa-masa yang cukup berat. Ayo selamatkan anak-anak kita, cucu-cucu kita. Bahkan ibu-ibu, 250 ton ini pengumuman loh Bu. Pengumuman dari Badan Nasional Narkotika Nasional, 250 ton narkoba sudah beredar di seluruh Indonesia. 250 ton. Kemudian Badan Intelijen Negara mengatakan 600 ton Indonesia dapat ekspor dari Cina. Wajib diterima oleh Indonesia, masuk ke Indonesia 600 ton. Ini insya Allah mudah-mudahan ibu-ibu, anak-anaknya ibu-ibu mudah-mudahan jadi pemimpin Indonesia ke depan. Amin. Sehingga contoh gak usah jauh-jauh, Malang. Ibu lihat Bandulan. Di Bandulan itu ada pabrik miras, pabrik alkohol. Nah, sementara polisi dengan warung-warung remang-remang itu kan kucing-kucingan. Nah, nanti kalau ibu punya anak, jadi Kapolresta Malang. Ibu nanti punya power. Nah, tutupan pabrik ini.
pabrik tutupan. Selesai kan? Ya kan? Daripada kucing-kucingan. Ini enggak, pabriknya terus produksi miras. Akhirnya di lapangan polisi kejar-kejaran sama yang punya warung, yang pedagang-pedagang. Jadi ibu nanti kalau punya anak jadi Kapolresta Malang, itu nah tutupan. Contoh, mana itu Bu? Pesantren Gading ini, situ Bu ya, daerah sana. Itu ternyata pabrik narkoba terbesar saat Indonesia. Malang sebelah Gading pesantren, ya. Loh, ibu nggak dapat info. Jadi berita nasional loh Bu. Malang di daerah ini, daerah Gading itu. Jadi kan selama ini kan di sana kan ada pondok, ya kan? Nah, ternyata di balik itu ada pabrik terbesar narkoba saat Indonesia. Malang. Itu geger itu Bu. Itu geger jadi berita nasional itu. Apa? Jalan apa gitu Bu namanya? Pokok daerah sana. Ya daerah sana itu. Jadi benar-benar luar biasa. Nah, ibu-ibu yang dimuliakan Allah, kita dihadapkan pada masa depan yang harus kita rancang dengan baik, dengan sempurna. Masa depan yang tidak semata-mata tentang cita-cita untuk mati syahid dan sukses melewati ujian dunia, tapi masa depan yang akan diwarisi oleh generasi penerus kita, anak-anak dan cucu-cucu kita. Oleh karena itu, ayo kita wajib berusaha dan mengorbankan segenap jiwa dan raga kita untuk memastikan kelak generasi kita, anak-anak kita, cucu-cucu kita menikmati kekuasaan Al-Quran dan As-Sunnah, bukan konstitusi manusia. Setuju Bu? Saya jawab cuma siji. Setuju? Takbir. Bu, apa yang saya sampaikan mulai awal sampai akhir ini tadi kecil, yang akbar kira-kira ibu umat Islam di Indonesia siap nggak menghadapi tantangan itu? Insya Allah siap. Apa wujud konkretnya? Alhamdulillah. Di Malang sekarang dan di seluruh Indonesia, alhamdulillah, untuk menghadapi tantangan yang saya sampaikan mulai dari A sampai Z ini tadi, muncullah pesantren tahfidzul Quran, geria Quran, rumah Quran, kampung Quran. Benar? Insya Allah umat Islam seluruh Indonesia siap menghadapi tantangan. Kenapa? Negara-negara Barat, Yahudi khususnya, kalau anak-anak kita, cucu-cucu kita masih ada dalam dada-dadanya yaitu Al-Quranul Karim, insya Allah sulit ditembus. Apalagi ditambah dengan doa ibu-ibu. Karena doa seorang ibu kepada anaknya insya Allah ijabah. Rabbi habli minas sholihin. Sepertiga malam, 2/3 malam, ibu ambil air wudhu, bersimpuh di hadapan Allah. Ya Allah, pada saat sujud akhir selesai baca tasbih, Rabbi habli minas sholihin, Rabbi habli minas sholihin. Ya Allah, karuniakan kami anak-anak, cucu-cucu yang soleh dan soleha. Itu doa seorang ibu
ijabah. Insya Allah umat Islam seluruh Indonesia termasuk di Malang siap menghadapi tantangan yang sudah saya sampaikan dari A sampai Z. Itu kecil, apalagi Allah sudah memberikan penegasan wa makar wa makarallah wallahu khairul makirin. Mereka orang-orang kafir itu membuat makar, tapi Allah akan balas makar mereka, dan Allah sebaik-baik membuat makar. Contoh Yahudi, kalau Yahudi besar itu Amerika, kalau Yahudi kecil Israel, ya kan? Itu kan dengan kesombongan, ya kan? Dengan kebiadabannya, dengan kekejiannya, ya kan? Ini ternyata beberapa hari kemarin hancur, benar Bu, hancur berantakan, hancur berantakan. Jadi musuhnya, ya kan, yang selama ini bergandengan berubah jadi musuh bebuyutan. Yang namanya Syiah, Iran, Amerika dan Israel itu bolong. Nah sekarang jadi musuh. Siapa kira-kira Bu yang merubah itu siapa? Makanya kalau sudah dolim dengan dolim saling serang, umat Islam ucapkan kalimat tahmid, alhamdulillah, duduk manis sambil minum kopi. Tapi apa? Bukan ya, saya ini poso. Jadi makar Allah lebih dahsyat. Dan Allah sudah janji, wa kana haqqan 'alaina nasrul mu'minin. Kewajiban kami memenangkan golongan mukmin. Titik, tidak ada koma. Islam pasti menang. Islam pasti jaya. Dan Islam akan memimpin kembali seluruh. Itu pasti Bu. Tinggal tunggu tanggal mainnya. Gak usah gelisah. Berarti ini kita harus berubah dari muslim jadi mukmin, dari muslim jadi mukmin. Kalau kita ingin pertolongan dari Allah, rubahlah dari muslim jadi mukmin. Insya Allah ta'yidullah, pertolongan Allah akan datang. Yang terakhir, ibu-ibu, bagaimana solusinya? Ayo buka nanti di rumah surah Al-Maidah ayat 54. Ini tugas ibu. Jadikan anak-anak kita, cucu-cucu kita menjadi generasi robbani, generasi ahli tauhid yang ada di dalam surah Al-Maidah ayat 54. Surah Al-Maidah ayat 54. Nanti di rumah dibuka lagi. Cirinya apa? Yuhibbuhum wa yuhibbuna. Mereka dicintai oleh Allah dan mereka mencintai Allah. Abillatin 'alal mu'minin. Mereka rendah hati terhadap sesama mukmin. Punya akhlak, punya adab. Aizzatin 'alal kafirin. Mereka tegas terhadap orang-orang kafir dalam aspek akidah. Yang keempat, yujahiduna fi sabilillah wa la yakhafuna lawmata laim. Generasi yang senantiasa berjuang di jalan Allah dan tidak takut terhadap celaan orang-orang yang suka mencela. Yang kelima, generasi yang punya wala wal bara yang jelas. Loyalitasnya jelas, penolakannya jelas. Itulah karakter generasi robbani. Ini tugas ibu-ibu. Buka di rumah karakter generasi robbani, generasi ahli tauhid. Munculkan dari rumah-rumah kita anak-anak
yang punya karakter yang termaktub dalam surah Al-Maidah ayat 54. Generasi yang dicintai oleh Allah dan mencintai Allah. Generasi yang rendah hati terhadap sesama mukmin. Generasi yang tegas terhadap orang-orang kafir. Generasi yang senantiasa berjuang di jalan Allah dan tidak takut terhadap celaan orang-orang yang suka mencela. Generasi yang loyalitasnya hanya diberikan pada Allah, Rasul dan orang mukmin, dan dia menolak terhadap orang-orang kafir, orang-orang musyrik, orang munafik dalam aspek akidah. Karena Allah dan Rasulnya memberikan penegasan lakum dinukum waliyadin, bagimu agamamu, bagiku agamamu. Saya kira gitu ibu-ibu. Ada 5 menit pertanyaan. Monggo silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mungkin pertanyaan saya sedikit ada hubungan dengan ini, tapi bukan materi ini. Ya. Saya minta pendapat Ustaz, mungkin ya tentang Indonesia, tentang Prabowo masuk gabung dengan POP. Oh iya. Biar kita kalau lihat di berita-berita juga kita sudut atau halo. Kemudian tidak bulan puasa ini kalau melihat berita itu nggak berpikiran jelek terus kita. Ya. Ibu-ibu yang dimuliakan Allah, Presiden Prabowo mengundang 16 ormas Islam di Istana Negara. Akhirnya Presiden Prabowo menyampaikan, Indonesia diminta oleh negara-negara Islam untuk menjadi komando pemimpin menaungi 16 negara Islam, termasuk Turki, Qatar, Saudi, seluruh negara-negara Islam ikut di board of peace. Karena pilihannya cuma 2, City of London dan Board of Peace. Ini pilihannya cuma 2. Akhirnya dunia Islam pilih Board of Peace. Kalau pilih City of London, Palestina akan hancur sampai yaumil kiamat. Itu. Akhirnya pilihannya cuma Board of Peace. Jadi Presiden Prabowo mengatakan ini istihad. Tidak lewat perang, tapi lewat perundingan. Makanya Presiden Prabowo statementnya itu yang menyakitkan umat Islam. Apa? Itu bahasa siasat, bahasa politik. Kalau dengan orang kafir, jangan jujur. Habis umat Islam. Contoh, Presiden Prabowo memberikan statement, kami ingin solusi 2 negara dan kami akan mendukung pembukaan diplomatik dengan Israel. Ini kan menyakitkan umat Islam. Ternyata itu bahasa siasat, bahasa politik. Nah, kalau nanti Palestina sudah merdeka, Amerika kan nagih ke Indonesia, katanya dulu mau membuka hubungan diplomatik dengan Israel. Nah, Presiden Prabowo akan menjawab, Indonesia punya undang-undang dasar. Di dalam undang-undang dasar, kalau pemerintah mau buka hubungan diplomatik harus minta pendapat rakyat Indonesia. Nah, rakyat Indonesia yang mayoritas Muslim tidak akan mungkin setuju dengan pembukaan diplomatik dengan Israel itu. Dan itu bahasanya Pak Prabowo itu sudah dilakukan oleh Profesor Dr. Mokhtar Kusuma Atmaja. Itu diulangi lagi, itu bahasa diplomasi. Nah, kalau bahasa diplomasi itu diterang-terang oleh umat Islam, akhirnya muncul, Prabowo anti Yahudi,
Prabowo anti Amerika, kan gitu kan? Jadi nggak bisa Bu, bahasa siasat dihubungi dengan wala dan bara. Akhirnya ormas-ormas Islam kan pertama menolak, termasuk MUI, ya kan? Nah, akhirnya setelah diberi penjelasan oleh Pak Prabowo mendukung, dan Indonesia akan keluar dari BOP, dari Board of Peace, kalau Palestina tidak merdeka. Indonesia akan keluar dan minta seluruh 16 negara Islam keluar dari Board of Peace. Nah, sekarang siapa yang terus memunculkan Indonesia nyumbang 17 triliun? Itu ternyata buzzer-buzzer geng Solo. Nggak ada. Indonesia ngasih $1 pun nggak ada, karena Indonesia masuk anggota sementara, bukan anggota tetap. Jadi nggak pernah nyumbang 17 triliun. Itu yang memprovokasi itu geng Solo lewat media sosial. Bahkan sampai geng Solo itu bikin AI. Jadi Prabowo sama Benyamin Netanyahu foto bersama, ya kan? Itu AI. Gak ada itu. Tujuannya apa? Supaya Fufu Fafa cepat naik, supaya rakyat Indonesia benci terhadap Pak Prabowo. Fufu Fafa naik, itu. Makanya ibu-ibu yang dimuliakan Allah, geng Solo terus, karena geng Solo itu duitnya akeh. Wong Pak Betor saja mengatakan 3 bunker duitnya geng Solo. Bahkan emas batangannya miliknya geng Solo itu disimpan di Budapest, Hongaria. Gitu. Makanya Pak Prabowo kan sampai ngasih pengumuman 3,7 juta ton emas Indonesia lari ke luar negeri. Itu. Jadi masyarakat ini, apalagi di grup WA itu, kan isinya caci maki. Prabowo antek, Prabowo. Ini yang ngipasi ya. Jadi ternyata setelah dicek tidak ada. Dan Indonesia siap akan keluar, minta pada seluruh dunia Islam untuk keluar. Dan ini ulama-ulama seluruh Indonesia sudah minta agar Indonesia mau jadi komando agar keluar dari Board of Peace. Karena solusinya cuma 2, City of London dan Board of Peace. Kalau Indonesia, dunia Islam menerima City of London, hancur Palestina. Nah, kalau Board of Peace itu artinya apa? Kalau dunia Islam tidak ikut, cuma di luar saja, kan cuma berteriak, demo saja, nggak dapat apa-apa. Nah, kalau dunia Islam masuk ke Board of Peace, ini perang di meja perundingan, perang Bu, lawan orang kafir. Sehingga akhirnya kalau dunia Islam ikut, itu kan otomatis kan terjadi pertempuran, perdebatan kan, ya, supaya dunia Islam dapat poinnya. Nah, itu bergainingnya tidak ada. Jadi seperti itu Pak tujuannya. Jadi akhirnya 16 ormas Islam termasuk MUI mendukung setelah dipanggil ke Istana Negara. Karena selama ini yaitu isinya di grup-grup WA, Prabowo anti Yahudi, Prabowo anti Amerika. Jadi seperti itu. Saya kira gitu. Cukup. Ada lagi pertanyaan? Cukup. Kita akhiri dengan bacaan doa kafaratul majelis. Oke.
Ibu-ibu, mari kita tundukkan hati kita, jiwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ini taklim yang terakhir gitu ya di bulan Ramadan. Jadi kita munajat bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ighfiril muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya minhum wal amwat. Rabbi ij'alna muqimas salati wa min dhurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rashada. Ya Rahman ya Rahim ya Ghafur ya Syakur ya Hayyu ya Qayyum bi rahmatika nastaghith. Allahumma shrif anna syu'bi ma syi'ta wa kaifa syi'ta innaka antas sami'ul. Allahumma inna na'udzubika min jahdil bala wa darakis shaqqa wa su'il qada wa tamatatil a'da. Allahumma ansur al-mujahidin fi biladis Syam. Allahumma ansur al-mujahidin fi Palestin. Allahumma ansurhum. Allahumma nas'aluka al-huda wa tuqa wa al-afaqa wal ghina. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut. Allahumma nas'aluka al-husna al-khatimah. Allahumma arzuqna taubatan nasuha qabla al-maut. Allah ya muqallibal qulub tsabbit qulubana 'ala dinik. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayya warhamhuma kama rabbana shaghira. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Rabbi wal Islam dini wa Muhammadan Rasulullah.